Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa mencoba kembali pada mata pelajaran fisika kelas 12. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita tentang listrik searah untuk submateri rangkaian listrik. Insyaallah pada 15 menit ke depan kita akan membahas mengenai rangkaian listrik. Antaranya ada rangkaian sederhana, seri, dan paralel. Baik, sebelum masuk ke materi intinya, ini diberikan dua buah rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita akan melihat bagaimana nyala dari masing-masing lampu yang tersusun seri maupun yang tersusun secara paralel. Ini sebagai gambaran awal perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau kita perhatikan lampu pada rangkaian seri cenderungannya adalah lebih redup dibandingkan pada rangkaian yang paralel. Pada rangkaian paralel kita bisa melihat dia lebih terang dibandingkan dengan yang seri. Ini kita bandingkan dari garis sinar yang diberikan. Ini kalau kita lihat, kita perhatikan karena hambatan pada lampu ini sama, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, sehingga pada kondisi yang seri nyalanya sama. Begitu juga dengan yang paralel. Berbeda nanti kalau seandainya yang pada kondisi ini nilai hambatannya diubah. Misalkan kita mencoba mengurangi hambatannya di sini. Jadi setengahnya. Kita bisa perhatikan nilai tegangan di sini lebih terang dibandingkan dengan yang lampu yang keduanya. Begitu juga kalau yang pada posisi ini. Kita coba merubahnya. Misalkan yang ini, kita coba kurangi. Kita bisa perhatikan ternyata dia lebih terang dibandingkan dengan yang 10. Ini hanya perbandingan saja. Jadi kita bisa melihat pada saat pengukuran berapa besar tegangan pada masing-masing lampu. Ini gambaran awal supaya kita bisa sedikit memahami karakteristik dari rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Kita masuk ke materinya. Sebelumnya kita mengingat kembali susunan hambatan baik secara seri maupun secara paralel. Untuk susunan hambatan secara seri, ini kita bisa mendapatkan hambatan penggantinya. Kalau misalkan tersusun dua buah hambatan R1, R2, maka kita bisa dapatkan hambatan penggantinya, atau kita tulis dengan RS, R1 plus R2. Kalau seandainya 3, maka tinggal ditambahkan lagi R3 plus R4 dan seterusnya. Berbeda dengan yang paralel, ini diberikan dua buah hambatan R1, R2, maka hambatan pengganti yang kita berikan itu adalah spar RT, spar R1, spar R2, dan seterusnya. Kalau seandainya nanti ada 3, 4, maupun spar R3, spar R5. Inilah nilai hambatan yang ada. Nah, kalau hanya dua hambatan saja misalkan, ini kita bisa sederhanakan persamaan yang di sini menjadi RP R1 kali R2, R1 tambah R2. Ini penyederhanaan kalau seandainya dua buah hambatan. Jadi kita bisa perhatikan pada susunan seri hambatannya semakin besar, sedangkan pada susunan paralel
hambatannya lebih kecil. Nah, ini yang perlu kita ingat, susunan hambatan baik secara seri maupun secara paralel. Nah, untuk rangkaian listrik yang pertama, kita bahas mengenai rangkaian sederhana terlebih dahulu sebelum masuk seri maupun paralel. Nah, untuk rangkaian sederhana, ini disusun dari satu buah hambatan saja. Hambatan bisa diganti dengan lampu misalkan, atau dengan resistor. Ini resistor. Nah, nilai kuat arus yang mengalir pada rangkaian sederhana ini tak lain adalah V per R. Kita mengambil dari persamaan hukum Ohm. Ini secara umumnya rangkaian yang sederhana. Kalau seandainya nanti ketemu sebuah rangkaian yang tersusun hanya oleh satu buah hambatan atau satu buah lampu, maka ini dikatakan sebagai rangkaian sederhana. Sedangkan untuk rangkaian seri, ketika jumlah hambatannya ditambah, tidak lagi 1 tapi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Seperti ini, kita mengambil dua hambatan saja, R1, R2 disusun secara seri. Nilai hambatan penggantinya sudah kita berikan pada bagian awal tadi, bahwa susunan hambatan seri itu adalah R1 plus R2, dimana nilai kuat arusnya nantinya itu tak lain adalah V per RS, gabungan dari R1 dan R2. Nah, pada kondisi rangkaian seri ini berlaku bahwa I1 sama dengan I2 sama dengan I1. Nah, ini kondisi yang ada. Nah, sedangkan nilai tegangannya itu tidak sama. Vs tidak sama dengan V1, tidak sama dengan V2. Melainkan nanti Vs-nya adalah V1 plus V2. Nah, ini kita buktikan untuk membuktikan persamaan R1 tambah R2. Nah, dari Vs sama dengan V1 plus V2, ini kita bisa mengambil bahwa Vs-nya adalah I kali Rs, V1-nya adalah I kali R1, V2-nya adalah I kali R2. Karena nilainya sama, I1 sama dengan I2 sama dengan I, ini kita bisa istilahnya dicoret lah ya, terbagi satu. Ini terbagi, sehingga nilainya adalah Rs R1 plus R2. Ini kalau seandainya diperlukan pembuktian dari mana nih asal muasal dari Rs sama dengan R1 plus R2 pada rangkaian seri. Nah, nanti secara umum kita akan mencoba bagaimana mempraktekkan secara virtual untuk rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soalnya pada rangkaian yang tadi, yang ini diberikan nilai R1-nya 2 ohm, R2-nya 4 ohm, dan beda potensial juga 12 volt. Kita diminta menentukan kuat arus umumnya, kemudian I1, I2, dan beda potensial pada setiap hambatan. Nah, kita hitung terlebih dahulu. Sebelumnya kita menggambarkan terlebih dahulu ini R1, R2. Nanti yang akan kita konversi rangkaian pertama ini menjadi rangkaian kedua, jadi rangkaian sederhana R, dimana R-nya adalah RS. RS-nya adalah R1 plus R2, 2 tambah 4 menjadi, maka dapatlah 6 ohm. Setelah itu kita menghitung kuat arusnya. V-nya sudah ada 12 volt dibagi RS, 12 per 6, maka dapatlah 2 ampere. Karena nilai I-nya sama, maka ini kita bisa tulis I1 sama dengan 2 ampere. Nah, untuk tegangan atau beda potensial pada masing-masing hambatan kita bisa hitung tersendiri. V I1 kali R1, karena I-nya sama, maka 2 kali 2 volt. Sedangkan pada R2 2 kali 4, 8 volt. Ini. Jadi kalau kita jumlahkan 4 plus 8 menjadi 12. Inilah nilai tegangan totalnya tadi, 12 volt. Nah, untuk rangkaian paralel tidak jauh berbeda. Susunan hambatannya adalah seper P, seper R1, seper R2, dimana ini adalah V per RP. Nah, untuk pada rangkaian paralel yang sama itu adalah tegangannya. Kalau seri tadi kan arus, kalau ini yang sama adalah tegangan. V1 sama dengan V2 sama dengan, yang berbeda adalah nilai I-nya.
I tidak sama dengan I1 tidak sama dengan I2, atau secara umum nanti kita bisa tuangkan menjadi hukum 1 Kirchhoff tentang kuat arus listrik, di mana I-nya adalah I1 plus I2. Inilah yang kita gunakan untuk membuktikan persamaannya. Ini kita masukkan I adalah V per RV, ini V1 per R1 plus V2 R2. Karena nilai V-nya sama, ini terbagi 1 menjadi per RV per R1 per R2. Ini pembuktiannya, kalau seandainya diperlukan pembuktian. Nah, untuk contoh soal, ini kita ambil R1, R2 sama dengan soal pada rangkaian seri. Kemudian sumber tegangannya 12 volt, diketahui R1 nya, R2 V, ditanyakan I, I1 I2 dan V1 V2. Kita kondisikan terlebih dahulu. Ini rangkaian awalnya, kita akan konversi menjadi rangkaian sederhana di mana R ini adalah RV. Karena dua hambatan tadi, kita sudah membuat persamaan secara umumnya, RV R1 kali R2, R1 tambah R2. Nah, ini 2 kali 4, 2 tambah 4, dapatlah 4 per 3. Ini kita menggunakan persamaan yang sudah disederhanakan. Kalau menggunakan persamaan yang seper RV boleh, seper RV, seper 1, seper 2, tinggal dimasukkan. Setengah plus per 4, ini kita samakan penyebutnya, 2 tambah 1, 3 per 4, dapatlah 4 per 3, sama saja. Nah, untuk kuat arus kita dapatkan V per RV 12 per 43 menjadi 9 ampere. Nah, besar tegangan pada masing-masing hambatan ini karena nilainya sama, jadi kondisinya untuk rangkaian paralel V1 sama dengan V2 sama dengan V berarti 12 volt. Nah, untuk kuat arus pada masing-masing hambatan ini kita bisa hitung per bagian. I1 V1 per R1, karena nilai V nya sama maka 12 per 2 6 ampere. Karena I ini I1 sama I sama I1 plus I2, maka kita bisa dapatkan nilai 2 3 ampere, 9 kurang 6. Atau bisa juga menggunakan persamaan ini secara langsung, V2 per R2, 12 per 4 3 ampere. Jadi kalau dijumlahkan 3 plus 6 menjadi 9. Tadi kita sudah dapat nilai keseluruhan 9 ampere. Sama. Nah, bagaimana kalau jika yang diketahui I total saja dan hambatan? Ini kita menggunakan analisis persamaannya. Karena kondisi V itu adalah sama dengan V1, maka kita buat persamaan seperti ini. I RP, I R1. Ini kita tuangkan, dapatlah I1 RP per R1 kali 4 per 3 bagi 2 kali 9. 4 per 6 kali 9 dapatlah 6 ampere. Begitu juga yang V2. V sama dengan V2. I kali RP, I2 R2. Ini kita sederhanakan. RP per R2 kali R1. Ini bedanya. Kalau I1 RP per R1, kalau I2 RP per R2. 4 per 3 dibagi 4 kali 9 dapatlah 3. 6 tambah 3 berarti 9. Sama saja. Ini kalau seandainya yang diketahui adalah I total saja dan hambatan. Lalu bagaimana kalau seandainya kita tidak perlu menghitung RT-nya? Nah, ini kita bisa pakai persamaan yang di atas tadi. I1 adalah IRP R1, di mana RT-nya adalah ini, kita tuangkan sehingga kita dapat penyandarannya menjadi R2 per R1 plus R2 kali R1. Ini perhitungannya 4 dikali 9 dibagi 2 plus 4 dapatlah 6 ampere. Penyederhanaannya. Begitu kalau yang I2 sama prosesnya. I2 R1 plus R2 kali I. Jadi yang berbeda adalah bagian atasnya saja. Kalau mendapatkan I2 itu yang dihubungkan R1, sedangkan kalau I1 R2. Ini perbedaan. Baik, ini analisis untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sebelum kita masuk ke tugas, kita akan melihat bagaimana pembuktian pada rangkaian seri maupun paralel pada sesi berikutnya.